Selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang hebat yang menemukan rumus-rumus terkenal yang masih kita pakai sampai sekarang. Kita akan belajar tentang sejarah mereka juga loh. Dari Pythagoras yang bikin kita pusing di sekolah sampai Einstein yang bikin kita mikir keras, semuanya akan kita bahas di sini. Yuk, siapkan buku catatan dan pulpen kalian. Kita mulai. Oke guys, siapa yang nggak kenal Pythagoras? Rumus segitiganya yang terkenal itu loh, yang bikin kita belajar sampai begadang waktu ujian. Tapi, kalian tahu nggak sih siapa Pythagoras itu sebenarnya? Jadi, Pythagoras ini hidup di zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia bukan cuma pintar matematika, tapi juga seorang filsuf dan pemimpin kelompok keagamaan yang sangat percaya dengan kekuatan angka. Bayangkan guys, saking cintanya sama angka, Pythagoras sampai punya sekolah sendiri. Nah, di sekolah ini, Pythagoras dan murid-muridnya nggak cuma belajar matematika, tapi juga musik, astronomi, dan filsafat. Seru banget ya kayaknya sekolah zaman dulu, belajar sambil main musik. Rumus Pythagoras yang terkenal itu, yang bilang kalau kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, sebenarnya bukan cuma penemuan Pythagoras sendiri loh. Rumus ini udah diketahui oleh orang-orang Babilonia dan Mesir kuno jauh sebelum Pythagoras lahir. Tapi, Pythagoras dan murid-muridnya lah yang pertama kali membuktikan rumus ini dengan perhitungan matematika. Gimana? Keren kan? Nggak cuma menebak-nebak angka, tapi juga bisa membuktikan nih. Penemuan Pythagoras ini nggak cuma penting buat matematika, tapi juga punya pengaruh besar di bidang-bidang lain, seperti arsitektur, navigasi, dan bahkan musik. Coba bayangkan guys, tanpa Pythagoras, mungkin kita nggak akan punya gedung-gedung tinggi yang megah, kapal laut yang bisa berlayar jauh, dan musik yang indah. Sayangnya guys, nggak banyak cerita sejarah yang menceritakan tentang kehidupan pribadi Pythagoras. Ada yang bilang dia suka pakai baju serba putih, ada juga yang bilang dia vegetarian. Mungkin dia juga seorang influencer zaman dulu ya. Yang jelas, Pythagoras adalah sosok yang misterius dan jenius, yang penemuannya masih kita rasakan sampai saat ini. Selanjutnya, kita bahas Isaac Newton guys. Kalian pasti ingat dong sama ceritanya yang terkenal itu, tentang apel yang jatuh dari pohon, dan dia menemukan hukum gravitasi. Nah, cerita ini memang benar, tapi tentu saja nggak sesederhana itu. Isaac Newton lahir di Inggris pada tahun 1893. Dia adalah seorang fisikawan, matematikawan, astronom, dan juga ahli kimia. Wah, banyak banget ya keahliannya. Pantesan aja jenius. Newton terkenal karena penemuan-penemuannya yang hebat di bidang fisika, terutama hukum gerak dan hukum gravitasi universal. Hukum gravitasi universal, Newton menjelaskan tentang gaya tarik-menarik antara benda-benda yang punya berat. Jadi bukan cuma bumi yang narik kita ke bawah, tapi kita juga narik bumi loh. Cuma karena berat bumi jauh lebih besar daripada berat kita, makanya kita nggak merasa. Nah, penemuan hukum gravitasi ini nggak lepas dari kisah apel jatuh yang terkenal itu. Jadi, ceritanya waktu itu Newton lagi duduk di bawah pohon apel di kebunnya, tiba-tiba ada apel yang jatuh menimpa kepalanya. Dari situ, Newton mulai berpikir, kenapa apel itu jatuh ke bawah, bukan ke atas atau ke samping? Kenapa juga bebulan nggak jatuh ke bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya membawa Newton menemukan hukum gravitasi. Nggak cuma itu guys, Newton juga punya kontribusi besar di bidang matematika loh. Dia mengembangkan kalkulus diferensial dan integral, yang sekarang jadi mata kuliah wajib buat anak-anak teknik dan sains. Coba bayangkan guys, kalau nggak ada Newton, mungkin kita masih berkutat sama matematika dasar sampai sekarang. Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Penemuan-penemuannya gak cuma mengubah cara pandang kita tentang alam semesta, tapi juga jadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sekarang, kita bahas ilmuwan paling terkenal sepanjang masa, Albert Einstein. Siapa sih yang gak kenal sama rumus I MC kuadratnya yang legendaris itu? Rumus ini adalah salah satu hasil dari teori relativitas Einstein yang mengubah cara pandang kita tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Einstein lahir di Jerman pada tahun 1879. Sejak kecil, dia udah menunjukkan kejeniusannya, terutama di bidang matematika dan fisika. Tapi Einstein bukan tipe anak pintar yang cuma jago di sekolah loh.
loh. Dia juga suka main musik, bahkan jago main biola. Pada tahun 1925, saat Einstein masih bekerja sebagai pegawai kantor paten di Swiss, dia menerbitkan 4 tulisan ilmiah yang sangat hebat, termasuk teori relativitas khusus. Teori ini mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal yang tetap, tapi bisa berubah-ubah, tergantung pada siapa yang melihatnya. Wah, pusing ya kedengarannya. Tenang guys, intinya teori relativitas Einstein ini bilang kalau waktu itu nggak selalu sama di mana-mana. Waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung seberapa cepat kita bergerak. Keren kan? Nggak cuma itu, teori relativitas Einstein juga menjelaskan tentang hubungan antara massa dan energi yang ditulis dalam rumus E=mc². Rumus ini menunjukkan bahwa massa dan energi adalah dua hal yang sama dan bisa diubah satu sama lain. Penemuan ini jadi dasar bagi pengembangan teknologi nuklir, yang sayangnya juga punya potensi merusak yang besar. Albert Einstein nggak cuma seorang ilmuwan jenius, tapi juga seorang yang baik hati, yang peduli sama perdamaian dunia. Dia menentang penggunaan senjata nuklir dan mengajak semua orang untuk hidup berdampingan dengan damai. Sampai akhir hayatnya, Einstein terus berkarya dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sekarang kita bahas Georg Simon Ohm, si jenius di balik hukum Ohm yang selalu jadi andal anak-anak elektro. Kalian pasti udah hafal di luar kepala rumusnya, V=ER. Tapi, tahu nggak sih gimana perjuangan Ohm sampai akhirnya bisa menemukan hukum ini? Ohm lahir di Jerman pada tahun 1789. Dia adalah seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah. Meskipun gajinya kecil, Ohm tetap semangat meneliti tentang listrik, yang saat itu masih jadi misteri. Pada zaman itu, orang-orang belum tahu banyak tentang listrik. Mereka masih bingung, apa itu listrik, gimana cara kerjanya, dan gimana cara mengukurnya. Nah, Ohm bertekad untuk memecahkan misteri listrik ini. Dengan alat seadanya, Ohm melakukan berbagai percobaan di rumahnya. Dia mengukur arus listrik yang mengalir melalui berbagai jenis kabel dengan menggunakan galvanometer buatan sendiri. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya Ohm berhasil menemukan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan, yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor sebanding dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor tersebut. Gimana guys? Simple tapi hebat kan? Penemuan Ohm ini awalnya nggak langsung diterima oleh para ilmuwan lain. Banyak yang ragu dan menganggap penelitian Ohm nggak akurat. Tapi, Ohm nggak putus asa. Dia terus mempublikasikan hasil penelitiannya dan akhirnya berhasil meyakinkan dunia tentang kebenaran hukum Ohm. Berkat penemuannya ini, Ohm dianugerahi medali Copley, penghargaan tertinggi di bidang sains, oleh Royal Society of London. Nggak cuma itu, namanya juga diabadikan sebagai satuan hambatan listrik, yaitu Ohm. Ohm, keren banget kan? Dari seorang guru biasa, Ohm berhasil jadi ilmuwan kelas dunia berkat kerja keras dan semangatnya dalam mengungkap misteri listrik. Terakhir, kita bahas Charles Darwin, bapak teori evolusi yang sempat bikin heboh dunia. Kalian pasti udah familiar sama teorinya yang bilang kalau manusia itu asalnya dari kera, kan? Nah, sebenarnya teori evolusi Darwin gak sesederhana itu, guys. Darwin lahir di Inggris pada tahun 1809. Sejak kecil, dia udah suka banget sama alam dan gemar mengoleksi serangga, fosil, dan berbagai jenis tumbuhan. Singkat cerita, setelah lulus kuliah, Darwin ikut ekspedisi pelayaran keliling dunia dengan kapal HMS Beagle. Selama 5 tahun, Darwin menjelajahi berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Selatan, Kepulauan Galapagos, sampai Asia Tenggara. Di setiap tempat yang disinggahi, Darwin dengan teliti mengamati berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta mengumpulkan berbagai spesimen untuk diteliti. Nah, selama ekspedisi inilah, Darwin mulai menemukan bukti-bukti yang mendukung teorinya tentang evolusi. Salah satu pengamatan Darwin yang paling terkenal adalah tentang burung finch di Kepulauan Galapagos. Darwin menemukan bahwa meskipun burung-burung finch ini punya nenek moyang yang sama, tapi mereka punya bentuk paruh yang berbeda-beda, tergantung dari jenis makanan yang tersedia di pulau tempat mereka tinggal. Dari pengamatan ini, Darwin berkesimpulan bahwa makhluk hidup itu nggak statis, tapi bisa berubah dan berkembang seiring waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Proses perubahan ini yang kemudian disebut sebagai evolusi. Setelah puluhan tahun meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya Darwin menerbitkan buku
keberagamawan. Sampai sekarang, teori evolusi Darwin masih terus diuji dan dikembangkan oleh para di seluruh dunia. Meskipun masih ada pro dan kontra, tapi nggak bisa dipungkiri kalau teori evolusi Darwin telah membuka wawasan kita tentang asal-usul dan keanekaragaman hayati di bumi. Terima kasih sudah menonton. Seru banget kan belajar tentang para penemu rumus-rumus terkenal dan sejarah di balik penemuan mereka? Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk terus belajar dan gak takut untuk bermimpi besar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.